Kami melihat berita tentangmu Naila, berubahlah. Janganlah kamu seperti itu lagi, ujar ibunya sambil menyeka air matanya. Iya Mam, maafkan Naila yang sudah membuat kalian kecewa dan sedih, ujarnya diiringi isakan. Manda maafin tante ya, gak pernah nengokin kamu. Naila mengelus kepala Amanda lembut. Anak itu memang duduk di sampingnya bersama dengan Naya adiknya. Amanda mengangguk cepat. Iya tante, dengan tawa ceria khas anak kecil. Yah, Bu apa boleh aku tinggal dengan kalian? Tanya Naila ragu. Tentu, kenapa tidak boleh? Justru kami sangat senang, jawab ayahnya antusias. Terima kasih. Naila semakin merasa malu sebenarnya, saat banyak uang dia poya-poya sendirian. Tapi saat terpuruk, dia mencari orang tuanya. Rumah baru orang tua Naya, sebenarnya masih di kota yang sama dengan Zio. Orang tua Naya sengaja pindah rumah demi Naya dan cucunya. Karena Naya yang masih tak mau menemui Zio dengan alasan yang sama, yaitu tidak mau merusak rumah tangga Zio dengan Alena. Padahal mereka sudah resmi berpisah secara hukum dan agama. Namun Naya tidak tahu. Hanya saja Zio sama sekali tidak tahu rumah baru mereka. Sehingga tak pernah bertemu lagi semenjak mereka pindah rumah 3 tahun yang lalu. Seminggu kemudian, Arga yang baru pulang dari luar negeri langsung mengunjungi Naya dan Amanda di rumah orang tuanya. Arga memang sudah tahu rumah baru mereka. Bunda, ada Om Arga, teriak Amanda girang. Mereka memang cukup dekat. Arga, kapan pulang? Naila tersenyum senang. Semalam, jawabnya. Ponakan Om udah besar aja, makin cantik lagi. Menggendong Amanda dan mengecup pipinya 2 kali. Amanda mencebikan bibirnya. Om jangan cium-cium. Menyusut pipinya yang dikecup Arga, membuat semua tergelak. Kalau Om gak boleh, siapa dong yang boleh cium kamu? Goda Arga. Papa Z yang boleh, jawabnya polos. Semua langsung terdiam. Naya mendesah, dia memang sering mengatakan kalau papanya bernama Zio. Bahkan Naya memperlihatkan foto suaminya yang ada di ponselnya itu pada Amanda hampir setiap hari. Ini Kak Naila kan? Tanya Arga, dia coba mengingatnya. Mereka pernah bertemu beberapa kali dulu, waktu dia masih dekat dengan Naya semasa sekolah. Iya, Naila tersenyum, mengulurkan tangannya kepada Arga. Mereka pun bersalaman. Arga menyalami kedua orang tua Naya, mereka berbincang cukup lama. Sorenya, Amanda sedang bermain di teras bersama Naila dan ibunya. Ayah sedang nonton acara TV favoritnya. Naya dengan Arga duduk berdua di ruang tamu sambil berbincang. Nay, aku sudah sangat lama menunggumu. Jika memang kamu gak akan bersama Zio kembali, berilah aku kepastian. Maaf jika perkataanku membuatmu kesal. Arga menatap Naya intens. Naya menatap lurus ke depan, coba merasai hatinya. Nama Zio masih melekat di dalam hatinya begitu dalam. Sebenarnya, Naya sangat ingin bertemu Zio. Tapi, hatinya selalu ragu. Banyak hal yang ia takutkan. Terima kasih atas segala dukunganmu padaku selama ini. Terima kasih atas kesetiaanmu menungguku. Tapi aku minta maaf, karena aku tak bisa menerimamu. Aku tak mau kita menikah hanya karena aku ingin balas budi padamu. Jawab Naya setelah beberapa saat terdiam. Aku yakin ada gadis baik hati yang akan jadi jodohmu, ucap Naya lirih. Arga menghela nafasnya dalam-dalam dan menghembuskannya dengan pelan. Terima kasih atas keputusanmu Nay, setidaknya aku bisa tahu jawabanmu. Aku tak harus terus menunggumu. Arga berkata dengan tulus, meski ada rasa sakit berdenyut di dadanya. Mereka pun terdiam sejenak, lalu Arga memutuskan untuk pulang. Maaf, gumam Naya, hatinya tak bisa terbuka untuk pria lain. Hanya nama Zio yang ada di sana. 1 bulan berlalu begitu cepat. Naila membuka salon kecantikan dengan modal dari hasil penjualan perhiasan yang pernah dibelikan Anthony dulu. Sedangkan Naya,
Sudah 3 bulan belakangan ini bekerja sebagai guru TK di sebuah sekolah TK favorit di kota ini. Naya sering memperhatikan seorang anak perempuan yang menurutnya ada kemiripan dengan Zio. Bahkan ibu-ibu muda orang tua murid TK-nya banyak yang bilang mereka mirip. Apalagi kalau Amanda anaknya sedang duduk berdua dengan Alexa, mereka ada sedikit kemiripan. Apa jangan-jangan Alexa ini adalah... Jantungnya berdegup hebat ketika dia memikirkan tentang suatu hal. Dengan cepat Naya mencari data tentang Alexa. Air matanya mulai menetes saat melihat data Alexa. Di sana tertulis nama orang tuanya, Naya dan Zio. Dia Alexa anakku. Melangkah dengan cepat menuju kamar mandi. Dia terisak di sana. Ternyata begitu dekat, anak itu adalah anaknya. Setelah tahu kebenaran itu, Naya lebih memperhatikan Alexa. Dan mendekatkan Amanda dengan Alexa, dia ingin kedua anak itu dekat. Mereka adalah saudara. Rumah Zio. Papa, hari ini aku mau diantar papa ke sekolah. Rengek Alexa memaksa. Tapi sayang, papa lagi banyak kerjaan. Diantar bibi saja ya. Zio membawa Alexa ke dalam pangkuannya, mendudukkannya di atas paha kokohnya. Gak mau, rengeknya lagi. Ayolah sayang, nanti kalau papa gak sibuk pasti papa antar oke? Zio mengusap lembut rambut panjangnya. Papa selalu bilang begitu, tapi gak pernah sekalipun antar aku. Mama gak ada dan papa pun gak mau. Rengeknya diiringi isakan. Zio mendesah, mengingat kata mama hatinya mencelos. Dia langsung ingat Naya. Suatu hari nanti kamu pasti ketemu mamamu oke? Ujar Zio lirih. Kapan? Alexa menyipitkan matanya dengan tatapan tak percaya. Papanya terlalu sering membohonginya, pikirnya. Nanti jika sudah waktunya. Zio berkata dengan lembut. Kapan? Tanya Alexa kembali lirih, akhirnya dia terisak. Mama A di mana? Zio memeluk Alexa erat. Maafkan papa sayang. Mengecup puncak kepalanya dengan lembut. Oke papa antar ya, tapi janji kamu jangan sedih oke? Mengecup pipi kiri dan kanan Alexa. Mata Alexa berbinar. Hore! Pekiknya girang. Zio tersenyum senang melihat keceriaan Alexa. Gara-gara papa, kamu gak bersama mamamu, gumamnya. Sementara itu di rumah Naya. Manda sayang ayo kita berangkat. Naya setengah berteriak, karena Amanda masih di dalam rumah. Sedangkan dirinya sudah duduk di atas motor matiknya. Iya bunda. Dengan tergesa Amanda menghampiri mamanya. Lalu duduk di atas motor matik Naya, duduk di depan Naya. Bunda kalau papa sudah pulang, pasti papa yang bawa motornya, bunda sama aku diboncengin papa. Kapan ya papa pulang? Celoteh Amanda, membuat hati Naya berdenyut. Nanti kalau urusan papa sudah selesai, papa pasti segera pulang sayang. Desah Naya sedih sebenarnya. Setelah pamit kepada kedua orang tuanya, Naya pun mulai melajukan motor matiknya menuju ke sekolah.